Ini nggak usah. Ini. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Di ngawitan ya, Ustaz? Matiin aja. Oh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, yang pastinya nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan kali ini pimpinan jamaah Gading Tutuka 2 melaksanakan kajian rutin setiap malam Kamis, yang insya Allah akan disampaikan tausiahnya atau kajiannya oleh Al-Ustadz Maman. Alhamdulillah Al-Ustadz sudah ada di masjid. Mudah-mudahan apa yang nanti oleh Al-Ustadz sampaikan bisa menjadi bekal ilmu dan amalan untuk kita semua. Untuk mempersingkat waktu, maka oleh karena itu waktu dan tempat dipersilakan kepada Ustaz. Simpan aja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tas'urun. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah qadarullah pada malam ini mulai masuk tanggal 3 Zulqa'dah 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 30 April tahun 2025. Alhamdulillah saya dapat bersilaturahmi dengan pimpinan jamaah Persatuan Islam Gading Tutuka 2 di Masjid Al-Kafah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada malam ini banyak hadir dari siswa-siswi SMK dari kampus SAIS. Semoga saja
antum semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pelanjut penerus perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema pada malam ini yang cukup singkat karena waktunya itu sampai waktu sholat isya, yaitu orang yang bertakwa menjadikan salah satu indikator menjadi manusia-manusia yang akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an itu surah Ali Imran itu ayat 133, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, surga yang luasnya meliputi langit dan bumi dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Di semua ibadah itu Allah Subhanahu wa taala memberi motivasi dengan kalimat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena takwa itu akan mengubah pola pikir seseorang dari takut menjadi berani. Takwa itu akan mengubah seseorang dari lemah menjadi kuat. Jadi di seluruh ibadah itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah-ibadah yang dilaksanakan oleh hamba-hambanya itu agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang muslim yang sudah lanjut usia, ada hadis dari Rasulullah SAW, man aslaha umroka ma baqiya as yughfar laka ma madha. Jadi siapa saja orangnya yang memperbaiki sisa umur, sisa waktu, dia senantiasa memanfaatkan, memaksimalkan waktu umur yang tersisa, maka Allah Subhanahu wa taala yughfar laka ma madha, akan mengampuni setiap kesalahan yang telah lalu. Jadi ini sangat memberikan semangat buat kita, karena di sisa-sisa usia itu harus dimanfaatkan dengan maksimal. Bahkan man aslaha amalu kasariratuhu aslahallahu biniyatihi. Siapa orangnya yang memperbaiki amal-amal yang tidak banyak diketahui orang, siapa orangnya yang memperbaiki amal-amal yang tidak diketahui orang banyak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki niat yang ada di dalam batinnya itu. Indikator seseorang yang akan
mendapat ketenangan batin itu Rasulullah SAW menjadikan sholat itu salah satu indikator, menjadi barometer atau ukuran seseorang itu mendapat ketenangan. Ketenangan yang dimaksud adalah ketenangan batin, bukan ketenangan lahir. Karena ketenangan lahir itu sangat terbatas. Kalau sudah berusia 50, itu banyak teman-teman kita giginya yaitu sudah terlepas. Bahkan ada makanan-makanan yang sudah tidak nyaman untuk dimakan. Apalagi sudah usia 60 itu. Bahkan kalau usia 70 ke sana itu ada yang sudah menjadi metik itu giginya itu. Dan dia berpikirnya itu kalau sudah tua seperti itu, dia berpikir berapa orang teman-teman kita yang masih hidup. Nah, kenikmatan lahir itu terbatas. Banyak orang yang sudah lanjut usia itu jabatannya, bahkan pensiunan Pertamina, bahkan gajinya itu tunjangannya sampai bermiliar-miliar, hartanya berlimpah, fasilitasnya itu banyak, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membatasi itu. Kenikmatan lahir itu ada batas, tapi ketenangan batin itu tanpa batas. Kalau orang lagi sakit, ada makanan-makanan tertentu itu yang dibatasi oleh dokter. Tapi kalau seseorang itu menjalankan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ibadah sholat, sepanjang dia belum udur, belum pikun, dia itu bisa melaksanakan sholat. Nah, di situ Rasulullah menjadikan sholat itu bagian daripada istirahat. Ar-rihna bis sholat itu menjadikan sholat itu bagian daripada istirahat. Jadi Rasulullah SAW kalau banyak urusan-urusan yang cukup berat secara fisik, dia larinya itu sholat. Beda tipis dengan kita. Kalau banyak masalah-masalah kehidupan, dimarahi orang tua, dimarahi mitoha, dicarekan pamajikan, lompatnya ke mana Pak? Tuh ngusup. Salah itu. Ai ngusup pencitraan mendati isuk jadur tuan kasolat jadar gak menang-menang. On sababna ingin menenangkan batin itu dengan cara yang salah. Coba memohon kepada yang mempunyai semua urusan, maka insya Allah dia akan mendapat ketenangan batin itu. Nah, para sahabat ketika Rasulullah SAW di awal-awal dia membawa para sahabat, ada di antaranya itu para sahabat itu saking dia belum mempunyai ilmu, ketika Rasulullah sedang mengimami para sahabat, ngobrol kepada sahabat yang ada di sampingnya, sehingga Zaid bin Arqam itu meriwayatkan salah satu hadis. Ini ada di dalam kitab Bulughul Maram, bab syarat-syarat sholat, hadis nomor 235. Itu bisa dilihat.
Kata Zaid bin Arqam itu, lanatakallamu, kunna lanatakallamu fi shalah fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kami ada orang yang suka berbicara ketika dia sedang melaksanakan ibadah sholat. Yaquluna min ahadina li sahibi nabi hajah. Di antara sahabat kami itu ada orang yang mengobrol, berbicara kepada orang yang ada di sampingnya dengan satu urusan. Jadi kegambarnya, kebayang Rasulullah sedang mengimami itu. Para sahabatnya itu, teman-teman Zaid bin Arqam itu suka ngobrol. Minjem duit 100. Minjem duit 100. Tahun kamari ge maneh can mayar. Aing teu dibere ku pamajikan jang nguseup. Tah kitu ngobrolna teh. Sehingga itu turun ayat. Hafidhu ala sholawatin wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Itu di dalam surah Al-Baqarah. Ayat berapa? Cari aja supaya dibaca semua. Jagalah sholat yang 5 waktu, terutama sholat pertengahan, sholat wusta. Wa qumulillah, dirikanlah sholat itu karena Allah, dan kunut, diam. Jadi pada waktu itu para sahabat ketika Rasulullah sedang mengimami sholat, dia ngobrol, tidak disuruh diulang itu. Nah, mulai hari ini bahkan sholat itu al ibadatu maksuso, tidak boleh mengeluarkan kalamunas kecuali hamdalah, tahmid, takbir, dan qiraah, bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi kalau sholat itu isinya pembicaraan, maka batalah sholat itu. Bahkan Abu Bakar itu, dia semangat untuk melaksanakan ibadah sholat, tapi dia tidak semangat untuk menuntut ilmu. Ketika Rasulullah lagi ruku itu mengimami para sahabat, Abu Bakar itu mulai masuk pintu itu ruku, kemudian berjalan menuju saf. Itu sampai seperti itu di zaman Rasulullah itu. Kemudian ada yang melaporkan itu kepada Rasulullah bahwa Abu Bakar itu kada wa kada seperti ini. Kemudian Rasul memanggil itu, ya Abu Bakar, nah, zadakallahu khirsan wala ta'ud. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada Anda untuk melaksanakan sholat berjamaah, akan tetapi besok tidak perlu diulang lagi. Itu cara menegur Rasulullah yang sangat elegan. Dia itu tidak mempermalukan orang itu di depan umum. Jadi kalimatnya itu zadakallahu khirsan wala ta'ud. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara semangat Anda untuk melaksanakan sholat berjamaah, akan tetapi amal seperti ini besok tidak perlu diulang. Nah, iwatu iman, seringkali orang itu menilai bahwa seseorang itu sukses
bahagia dilihat dari materi. Tidak selamanya seperti itu. Karena para sahabat ketika mau berangkat perang itu, Rasulullah memberikan wasiatnya itu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perang Badar yang dipimpin langsung oleh Rasulullah itu jumlahnya hanya 314 bersama Rasul. Sedangkan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal itu jumlahnya 1000. Tapi apa yang terjadi? Justru perang itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada itu perang Mut'ah, dalam buku Sirah Nabawiyah itu diulas secara panjang lebar. Perang Mut'ah itu jumlah kekuatan personil kaum muslimin dengan kafir Quraisy yang gabungan itu tidak berimbang. 3.000 kaum muslimin melawan 200.000 tentara gabungan kafir Quraisy. Bahkan Rasulullah sampai ditinggalkan itu. Tapi Rasulullah mencari siapa sahabat-sahabat saya yang pernah menyaksikan melaksanakan bai'atul ridwan, bai'atul aqabah. Maka terkumpullah itu hanya beberapa ratus orang saja. Itu keajaiban Allah itu datang. Perang dimenangkan oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ketakwaan itu dianulir oleh Allah Subhanahu wa taala. Di perang Uhud itu jumlah kaum muslimin 1.000 orang, kafir Quraisy itu 3.000, 3 kali lipat, jauh lebih besar. Disitulah Abdullah bin Ubay itu masuk kepada barisan kaum muslimin. Sesungguhnya perang Uhud besok jumlah kekuatan yang tidak berimbang. Mencek urang bahasa Gading Tutukama, sosorok kojor menjemput mati. Maka itu sampai kurang lebih itu 300 orang itu tidak jadi pergi ke Uhud untuk melaksanakan perang Uhud itu. Jadi dari 1.000 dikurangi 300, hanya 700 orang itu bersama Rasulullah. Tapi Rasulullah dia mewasiatkan kepada sahabat ittaqullah. Bahkan ayat di akhir muqaddimah itu wala taqulu limay yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahyaun walakin la tashurun. Janganlah engkau mengatakan bahwa orang yang mati di medan jihad itu mati sia-sia, mati konyol. Akan tetapi mereka itu hidup mendapat nikmat yang banyak, akan tetapi kalian tidak menyadarinya. Nah, Rasul menyusun strategi itu. Ada kurang lebih 50 sahabat yang ditugaskan oleh Rasulullah itu untuk menjadi pasukan pemanah di lereng Uhud. Yang istilah Sirah Nabawiyah itu ar-rumat. Ar-rumat itu barisan pemanah. Dan Rasul wasiat ittaqullah, dan janganlah kalian meninggalkan tempat ini sebelum ada perintah dariku, kata Nabi.
awal-awalnya perang itu posisinya dimenangkan oleh kaum muslimin, tapi Orokaya bahasa Indonesia namanya Khalid bin Walid itu dia belum masuk Islam, dia ahli strategi perang. Jadi jangan sampai menyimpulkan bahwa Khalid bin Walid itu memimpin perang, dia pemimpin kaleng-kaleng. Dia sebelum masuk Islam itu sudah ahli di dalam strategi perang. Kita semua pura-pura mundur, itu kata Khalid bin Walid itu sebelum masuk Islam. Bahkan semua teman-teman Khalid bin Walid itu mundur. Jadi oleh kekompakan teh kurang kafir seluruh 100% mundur. Itu dia mengelilingi Uhud itu. Dan yang 50 orang itu dia punya pikiran kesimpulan yang salah. Banyak yang menyimpulkan bahwa kafir Quraisy itu lari, kalah, sehingga banyak yang turun itu dan menjadi polemik itu. Kita tidak boleh meninggalkan tempat ini karena belum ada perintah dari Nabi kita. Tapi mayoritas itu mengatakan wah pokoknya mah itu geus eleh kabeh. Apa yang diburu itu apa? Harta ghanimah. Harta yang ditinggalkan oleh kafir Quraisy. Jadi jangan aneh kalau zaman sekarang kalau berdakwah itu berurusan dengan uang, Pak. Lain hejo deui duit mah beureum. Itu. Zaman para sahabat pun itu sampai 43 orang itu. Dia turun ke bawah menertibkan ghanimah, bahkan aya nu nyumputkeun sabarete teh. Memang dikumpulkan, datanglah tentara yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu. Bahkan alat pelindung kepala itu sampai yang dipakai oleh Rasulullah itu pecah. Giginya pun ada yang patah itu. Bahkan diberitakan Rasulullah meninggal dunia itu. Nah itu bukan kalah sebetulnya perang Uhud itu, akibat tidak menaati perintah pimpinan. Itu pertama itu efek daripada tidak disiplin kepada perintah pimpinan, sehingga dia berebut itu harta ghanimah. Ternyata 70 itu menurut sejarah Sirah Nabawiyah itu kurang lebihnya 70 orang yang meninggal dunia di Uhud itu, bahkan termasuk Hamzah itu, uaknya Rasulullah, kalau bahasa Indonesia paman. Dia mati ditusuk oleh Habsi, oleh orang Habsi, orang-orang Apika itu namanya itu Wasi. Nah, dia diperintah oleh Hindun karena ada cerita bahwa Hamzah itu pernah membunuh keluarga Hindun, istrinya Abu Lahab. Ketika Hamzah meninggal dunia itu dibelah dadanya itu oleh Wasi itu, dan jantungnya itu digayem teku Hindun, diburakeun karena banget Hamzah ku geuleuh-geuleuhna itu. Nah, Rasul itu sampai turun ayat wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah ya amwat bal ahyaun walakin la tasurun. Janganlah kalian mengatakan bahwa orang yang mati di jalan Allah itu mati sia-sia. Mereka itu tetap hidup, mendapat rizki, kenikmatan yang banyak, akan tetapi kalian itu tidak menyadarinya. Itu ketakwaan yang sebagian para sahabat itu dianulir. Dia gagal menjadi orang yang diharapkan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi salah satu barometer, ukuran ketenangan seseorang itu bagaimana dia memperbaiki keimanan. Seperti tadi, man aslaha umroka ma baqiya yughfar laka ma mado. Siapa yang memperbaiki umur, waktu yang tersisa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kesalahan yang telah lalu. Nah, ukuran husnul khotimah itu akan ditentukan akhirnya itu. Innamal mu'minuna al khawatim. Sesungguhnya baik dan buruknya seorang mukmin itu tergantung akhirnya. Kalau akhirnya baik, istilah yang kita sering dengar itu husnul khotimah, maka berawal di malam pertama itu dengan kemudahan. Wa ma aslaha ma baqiya min umroka uhidta ma mado. Siapa yang tidak memperbaiki umur waktu yang tersisa, maka dia akan mempertanggungjawabkan di awal malam pertama itu dengan waktu yang sangat berat, karena dia harus menanggung dosa-dosa yang telah lalu. Itu yang dimaksud su'ul khotimah. Jadi husnul khotimah mah jangan khawatiri waktu iman kalau track recordnya kurang baik karena beberapa persoalan. Kalau akhirnya itu baik, maka akan berawal malam pertama di alam barzah itu akan mendapat kenikmatan yang luar biasa. Sehingga jadikanlah sholat itu amal yang utama, menjadi standar barometer seseorang itu batinnya akan tenang. Karena hadis tadi, man aslaha min amalihi sariratuhu aslahallahu biniyati. Siapa orang yang memperbaiki amal-amal yang tidak terlalu banyak dilihat orang, dia itu ada niat keluar dari diri sendiri, maka Allah akan menenangkan batin seseorang. Jadi bukan sakit yang melahirkan rasa sedih. Orang yang bertakwa itu tidak akan bersedih dia walaupun dia sakit. Tapi kebanyakan manusia itu terlalu banyak bersedih, mengulang-ulang kesedihan sehingga hidup menjadi sakit. Jadi bukan kesulitan yang melahirkan rasa takut, tapi justru manusia itu terlalu banyak ketakutan sehingga hidup menjadi sulit. Itu sunatullah itu. Jadi orang yang bertakwa itu walaupun dia itu hidupnya seadanya, kalau dilihat secara materi dia biasa-biasa saja, tapi dia tenang, mempunyai ketenangan yang cukup kuat. Karena takwa itu akan mengubah seseorang dari lemah menjadi kuat, dari rasa takut menjadi tawakal, dari rasa sedih menjadi rasa ridho. Tidak ada harta yang paling bermanfaat untuk dirinya, yaitu dia memiliki rasa ridho. Maka terlepaslah beban yang selama ini membebani pikiran. Nah, ukuran standar orang itu mengakibatkan dia tidak tenang, banyak bersedih, banyak takut karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Standarnya itu, kalau dia mendekat kepada Allah,
maka Allah itu akan merespon apa yang dia keluhkan. Curhatlah kepada Allah. Nah, para sahabat sampai berbicara, urang mah teu ngeuh. Babaturan Zaid bin Arqam ngobrol ka babaturan teh teu ngeuh urang mah naon kitu we. Padahal bisa jadi itu manusia akhir zaman yang ngomong mah teu jempengan pikiran eta teh. Ka mana we karep gitu. Atanapi hate teu husu. Ada itu di Android Pak Upik, ada pelatihan salat khusyuk. Ditakdirkeun teu lami teh lepet teu muncul deui teh. Tadina rek ngarequest gitu. Aya we rerencangan moal disebutkeun nya da caket teh dia rada sotoy. Pernah cenah saya mengikuti pelatihan salat khusyuk. Bahkan daftarnya itu 1 juta. Waduh luar biasa cenah mahal. Gitu. Cik kumaha teh hasilna. Wah, Pak Ustad, salat yang khusyuk itu seolah-olah saya merasa ada gemericik air, seolah-olah salat itu di tengah empang, seolah-olah salat itu di surga. Kaciri ngarahul teh nya. Da nu ngabohong muka tingali atuh sebenarnya mah. Ai di surga salat kitu. Surga mah teh salat teh tadarus, ngopi we kitu, nguseup di surga mah. Samaruku mah kajang di asa merasa salat itu di surga. Jadi kacira cerita wadul mah mulan malening nya jelema bohong eta. Ngabohong mang puluh-puluh tahun. Ieu muter-muter itu, muter-muter. Cobalah mun jujur mah. Jadi nyangkana teh Allah teh apaleun. Ben si nyewa ge kabeak-beak duit, stres teh jadi stres teh. Dia fasilitas hidupnya banyak, tapi batinnya dia sebetulnya menderita. Ngan pura-pura tenang teh sebenarnya mah. Pura-pura tenang, pura-pura baik. Serina ge seri maur batu. Dina aurana ge gitu. Orang berbicara banyak berdusta itu. Allah yang Maha tahu. Jangan kecil hati. Orang yang bertakwa itu hidupnya akan baik-baik saja. Karena di dunia ini tidak lama. Si Mas Dedi mah nyebutna teh kieu, ngurip sing ngalam dunia iku ibarat wong mampir ngombe. Jadi hirip dudunya malir ibarat nyimpang cenah pikeun nginum. Itu kan Abdullah bin Umar itu mendapat nasihat dari Rasulullah teh. Gitu. Kun fid dunya kanaka goribun aw abirun sabil. Jadilah Abdullah, wahai Abdullah, jadilah kalian itu hidup di dunia itu bagaikan orang yang asing. Gorib itu asing. Kun fid dunya kanaka goribun aw abirun sabil, atau orang yang sedang menempuh perjalanan yang sangat panjang itu. Orang asing itu orang yang mengunjungi tempat pami urang ka Pangandaran atau napi ka Santolo ka itu amang eta teh visitor, pengunjung. Tanapi nu umroh nu haji. Ya teh mengunjungi itu, berkunjung. Kalau seseorang sudah melaksanakan rukun-rukun haji, rukun umroh, dia mikirnya itu dia ingin cepat-cepat pulang itu. Karena ini bukan tempat yang sesungguhnya. Tadi dunia teh kudu seperti itu. Gitu. Lain tempat nu sebenarnya ieu mah dunia nu aya hanya sebentar. Jangan terkecoh itu. Bahkan perjalanan yang sangat sebentar itu. Tapi alam akhirat itu dia perjalanan yang sangat panjang dan harus dipertanggungjawabkan, kehidupan yang tidak ada ujungnya itu akhirat. Jadi berbuatlah
berpikirlah secara realistis, ngukur kakujur, ngukur kena kemampuan. Ini banyak menjadi korban manusia-manusia akhir zaman itu. Menuju heboh, wallahu alamnya duka di Jawa Barat tungku duka di mana. Awewe teh loba nu teu betah di imah. Ujung-ujungna mah salingkuh teh. Puntennya tong kasindiran. Ai salingkuh mah ujung-ujungna da merosotkeun calana tuh. Oh, geus adug-adugan. Ya temanna sareng wungkul. Awewe mah eta we kasur, dapur, sumur. Tong loba teh nguruskeun batur. Gitu. Eta ukuranna standar teh. Awewe mah surgana aya dina karidoan salaki. Titik eueuh koma. Beda deui suami itu surganya itu ada di keriduan ibu bapak, ridallah wa ridha walidaik wa suhtullah wa suhtul walidaik. Seperti itu. Nah, takwa itu akan mengubah. Dia tidak akan terbawa arus, tidak akan berubah dengan zaman yang serusak apapun, karena dia berlindung kepada yang Sang Maha Kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi jangan terlalu overacting, tong loba gaya lah intinya mah. Orang yang bertakwa itu dia prinsipnya jelas. Badena terus mau bertanya, saya rasa cukup jelas ya. Jangan bertanya yang tidak jelas. Itu. Kalau mau bertanya silakan, tidak pun nggak apa-apa. Itu jam bener Pak Upik itu jamnya. Hah? Laras. Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Saum itu kan la'alakum tatakun. Haji tazawwadu fa inna khairu, jadi takwa. Jadi tetap tenang dina setiap ibadah itu. Ya mah memeh Ramadan geus lieur, can boga keur mungah. Tapi ku tapina Ramadan di akhirna lieur keneh. Can boga baju lebaran. Tapi ku tapina lebaran can boga duit jang mudik. Mulang mudik teh aya uleman salima-lima teh piliereun keneh deui wae. Tapi kan kairah lieur eta teh gitu. Itu. Jadi tuh kudu mikiran hasil lah gitu, berusaha dengan maksimal, hasilnya itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengejar target, upami target teka kejar kumaha. Manusia hari ini lamun kuliah teh, lamun geus jadi sarjana teh kudu jadi pegawai negeri. Lamun geus jadi sarjana teh jadi pegawai negeri, eta nu jadi lieur teh. Nah, sakola mah parentah tina agama sok we. Sing teu pikeun ka pinter gitu. Takdirna mah sok we pasrahkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sering orang itu gagal di dalam cara berpikirnya itu. Maka orang yang bertakwa itu hidupnya akan tenang. Dengan apa? Dengan sholatnya. Kalau sholatnya benar, sesuai, dia itu ada keinginan untuk melaksanakan ibadah sholat itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tos kengeng eta peryoge elmuna, geus gaduh ilmu ge kudu kamalkeun. Itu sholat, itu sholat. Kalau sholat yang wajibnya banyak bolong-bolong sok tamahan. Hadits qudsi itu mengatakan seperti itu. Sepertiga malam kerjakan, dia akan mendapatkan ketenangan yang sifatnya itu misterius dari Allah Subhanahu wa taala.
Salat henteu, kerja bakti henteu, berjamaah henteu, tadarus henteu, tahajud henteu, segala henteu. Moal menang ketenangan. Dia itu akan hampa hidupnya itu. Jadi pesan ini menjadi nutrisi bekal bagi para siswa-siswa, bagi ikhwatu iman yang di mana saja berada, terutama yang hadir di sini. Maka jadikanlah salat itu standar ketenangan kejiwaan seseorang itu, karena sholat itu melahirkan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup, sudah sampai adzan, karena sholat itu jauh lebih penting daripada amal-amal yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran pada Al Ustadz yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah dan ilmu untuk kita semua, yaitu terutama untuk tetap istiqomah di akhir di sisa umur kita dengan mengisinya dengan amal-amal soleh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan diri kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.